Istriku, bagaimana keadaanmu? Apa kamu masih merasa pusing? Masih merasa tidak nyaman? Apa kau merasa ingin muntah? Aku baik-baik saja. Jangan dekat-dekat. Apa yang aku lakukan? Dia hanya seorang anak kecil sekarang. Istriku, rasa sakitnya akan hilang jika aku meniupnya. Istriku, apa kau merasa lebih baik? Istriku, kenapa kau terlihat lebih pusing? Apa yang kau lakukan? Siapa yang mengizinkanmu mengganggu istirahatnya, Han? Aku sudah cukup beristirahat. Jangan buang-buang waktu. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Si brengsek ini, dia akan pergi ke Han jika aku tidak melihat dia 1 detik saja. Istriku, untung saja kita tidak akan pergi bersama lagi. Apa yang aku lakukan barusan? Dia biasa melakukan hal itu padaku juga. Mengapa aku panik sekarang? Dia hanya seorang bocah yang kehilangan ingatannya. Apa gunanya merasa malu? Tenang. Aku masih ingin mendekatkan dia dengan Senkyu. Hahaha. Istriku. Pikiranku sudah kacau. Aku ingin duduk dengan istriku. Minggir, ini keretaku. Sialan. Diam. Aku punya ide. Tak apa jika kita melakukannya seperti ini. Lihatlah, aku sangat pintar. Aku tahan. Bagaimanapun caranya, aku akan membawa Han kembali ke kota kami denganku ketika kita sampai di kota selanjutnya. Tolong sebelah sini. Wow. Ayo, kalian berdua membawa istri kalian untuk bersenang-senang ya. Lihat, pria tampan dan wanita cantik, pasangan yang sempurna. Han, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Apa? Kau ingin kita kembali ke ibu kota sekarang? Kenapa? Kenapa tiba-tiba aku... Han, kau mengambil resiko untuk menyelamatkannya dari penjara. Kau sudah melakukan apa yang seharusnya. Jangan katakan kalau kau ingin hidup menjadi seorang buronan bersamanya. Bagaimana jika Liu Gifeng melacak semua jalan ke rumah jenderal dan kita tidak berada di kota? Sudahkah memikirkan konsekuensinya? Aku hanya merasa sifat Moran terlalu ceroboh. Dia juga belum mendapatkan kembali ingatannya. Aku mengkhawatirkan mereka. Han, kau hanya khawatir tentang Xiao Jinyu kan? Hal ini telah diputuskan. Kita akan kembali setelah makan siang. Kenapa? Aku tahu itu apa yang dikatakan Senkyu memang benar. Tapi hatiku... Awalnya aku membencinya karena dia tidak menyelamatkan pemilik asli dari tubuhku. Kemudian aku tidak menyukainya karena dia ingin menyelesaikan dengan caranya dan juga melawanku. Tapi kebencian dan ketidaksukaan itu, kapan mereka menghilang? Saat mereka sudah tenang, aku akan ikut kau kembali ke kota. Bagaimana? Han, baiklah. Kenapa mereka harus bicara di belakang kita? Licik sekali. Tanda ini? Tuan, tetaplah di sini. Aku mau pergi ke kamar kecil dulu. Kamar kecil? Tapi kamar kecilnya ada di sebelah sana.
Dia mau kemana buru-buru begitu? Kalian berdua tetap di sini. Aku mau ke kamar kecil. Aku akan segera kembali. Jadi maksud dari anak panah itu adalah menuju ke sini? Kenapa kau ada di sini? Kapan kau meninggalkan tandanya? Kau mengikuti kami rupanya selama ini? Apa kita ketahuan? Jangan khawatir, selama ini kalian tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tidak seorang pun akan tahu kecuali aku. Itu bagus, tidak seorang pun tahu. Tapi bisakah kau jangan dekat-dekat denganku? Sekarang kau sudah berhasil kabur, apa rencanamu? Rencana? Aku punya ide bagus, kenapa tidak? Kau ikut aku pulang ke Turki dan menjadi pengawalku. Apa? Turki Barat? Jadilah pengawal pribadiku dan ikut aku pulang ke hamparan tanah hijau. Kau akan bebas. Di sana kita mengarungi padang rumput paling luas, mengizinkan dirimu dengan bebas mengendarai kuda yang paling tampan, langit yang biru, tanah hijau. Biarkan kita menemani satu sama lain dan menjalani hidup bebas. Hidup yang indah sedang memanggilmu. Apa yang sedang kau nantikan? Aku akan menjadi orangnya yang mulia. Sana aku masih hidup dan hantunya jika aku sudah mati. Lupakan saja. Apa kau mau membantu kami atau tidak? Jangan pernah coba-coba melupakan persetujuan antara dirimu dan yang mulia pangeran. Tentu saja aku mau membantu. Jangan khawatir, masalahmu adalah masalahku juga. Xiao Jinyu, kau benar-benar berhubungan dengan Turki Barat dan menipuku serta Han? Berhubungan dengan musuh, membunuh Pangeran Mahkota? Xiao Jinyu, apa kau sedang merencanakan pemberontakan? Mungkin seharusnya aku tidak menyelamatkan dirimu. Istriku merasa sedih sejak dia selesai berbicara dengan Senkyu. Aku suka itu. Kenapa mereka pergi ke kamar kecil begitu lama? Kenapa kita tidak masuk untuk makan sesuatu? Kenapa kedua kakak perempuan juga sedang main tinggi-tinggi? Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Cepat lihat. Iya, apa yang mereka lakukan? Istriku, kau... Jangan panggil aku istri. Terus memanggil istri. Bukan sembarangan orang bisa dipanggil istri. Kau itu bodoh, tidak tahu apa-apa. Ayahanda pernah berkata, istri adalah seseorang yang harus setiap pria cintai dengan hati dan juga dilindungi. Hanya calon istriku yang bersamaku dalam suka dan duka, sampai kita mati. Hanya orang itu yang bisa dipanggil istri. Aku tahu arti kata itu. Aku tidak pernah memanggilmu dengan sembarangan. Jadi, bisakah aku terus memanggilmu istri? Lay it down.